Ini adalah SC Cam tipe SC8 Pro Action Cam yang biasa digunakan untuk keperluan motor vlog. Kamera ini sangat simple dan praktis, maka tak heran kalau misalkan kalian camping ke gunung, alat ini selalu dibawa. Hanya menggunakan tongsis saja, hasilnya kalian seperti menggunakan gimbal karena sudah dibekali ACE, teman-teman. Selain sudah dibekali ACE, SC Cam ini juga mempunyai resolusi dengan resolusi maksimal 4K 60 fps. Dari fitur yang disuguhkan, saya berinisiatif bagaimana kalau SC Cam ini digunakan untuk kepentingan sinematik dan B-roll. Karena kalau misalkan kita membuat sinematik, ini sangat menempuni. Lalu pengaturan dan teknik apa saja yang saya lakukan pada saat membuat konten sinematik dan B-roll? Oke, kita langsung saja teman-teman. Untuk pengaturan dari kedua konten, baik itu B-roll ataupun sinematik, saya menggunakan resolusi 1080 pixel dengan 60 fps. Alasan saya memilih resolusi itu karena untuk pengeditannya saya menggunakan kamera yang dimana menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi percuma juga kalau saya memilih 4K. Kalaupun memilih 4K, nantinya harus di-convert atau diperkecil lagi. Oke, untuk alasan yang kedua, ini ada kaitannya dengan alasan yang pertama. Kenapa saya memilih 1080 pixel dengan 60 fps? Saya ambil 60 fps-nya ya. Biasanya kalau saya ngedit di KineMaster, lalu fps-nya kurang dari 60, itu hasil slow-mo-nya akan menjadi patah-patah. Maka dari itu saya mengambil yang 60 fps. Untuk yang ketiga, pengaturan ISO. Pengaturan konten B-roll atau pengaturan konten sinematik berbeda. Pengaturan B-roll saya menggunakan ISO yang paling rendah, yaitu 100 max. Sedangkan untuk konten sinematik, saya melihat cuaca karena di luar ya, bukan di ruangan. Kadang ada 400 ISO-nya, kadang ada 800, yaitu tergantung dari cuaca itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang teknik. Yang pertama adalah teknik pencahayaan, yang kedua teknik slider, dan yang ketiga teknik mode. Tadi sudah saya beritahu kalau untuk konten B-roll saya menggunakan ISO 100, jadi ISO yang paling rendah. Alasannya, jadi kalau ISO-nya paling rendah, ketika kita mendapat ruang gelap, itu background di sini, background pengambilan gambar itu menjadi hitam dan tidak ada noise-nya. Kita mainkan cahaya. Cahaya yang dimainkan dibantu oleh VGIMP. Jadi VGIMP ini khusus untuk produk video ya. Kalau kalian menggunakan lampu Philips atau lampu-lampu yang tidak digunakan semestinya untuk video, pasti bakal tidak maksimal ya yang dihasilkan di konten ini. Karena ini ada yang seperti ini ya. Kayak apa ya, kayak sarang madu. Ini ada fungsinya, jadi penyebaran cahaya tidak terlalu menyebar kemana-mana, dia fokus ke objek. Ketika ISO nya direndahkan, si objek itu tidak akan terlihat sama sekali. Bagaimana caranya untuk terlihat? Dibantu dengan pencahayaan, ditarik ke bawah si cahaya tapi memantulkannya ke objek, dan si alat ini digeser ke belakang. Itu akan menghasilkan pengambilan gambar yang eksotik ya menurut saya. Teknik yang selanjutnya adalah teknik slider. Alatnya itu digeser-geser. Saya menggunakan teknik itu, tapi tidak menggunakan alat slider, tetapi dengan alat yang saya miliki, yaitu cangkang rokok atau bungkus rokok. Kebetulan saya bawa rokok juga, disimpan di bungkus rokok. Karena bungkus rokok itu ada plastiknya, jadi pas kena kain, pas waktu ditarik ke belakang agak licin. Lumayan. Kalau misalkan tidak licin, nanti bisa berbahaya dalam pengambilan video, akan terjadi gempa biasanya. Bisa pakai tangan? Bisa. Bisa pakai gimbal? Bisa juga. Tapi catatan, pakai slider dengan pakai gimbal itu ada perbedaan. Saya sudah menggunakan gimbal lebih dari 1 tahun. Pada waktu pengambilan footage kita berjalan kan pakai gimbal, itu selalu ada seperti berombak ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Wajar aja karena kita pakai tangan, ini pakai gimbal. Meskipun alatnya pakai gimbal, tapi kalau misalkan ke atas ke bawah, itu sangat memungkinkan. Gimbal sebagus apapun, semahal apapun, kalau apa ya, kalau belum hatam untuk masalah gimbal, tetap ada aja. Saya pribadi mungkin belum hatam, jadi untuk pengambilan footage menggunakan gimbal saya selalu begini, bergoyang-goyang. Nah, pengambilan B-roll di konten ini, kalau misalkan terjadi seperti ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, jelek hasilnya, jelek. Makanya saya menggunakan teknik slider
meskipun itu pakai cangkang rokok atau bungkus rokok. Nah, yang selanjutnya teknik pengaturan mode. Teknik pengaturan mode di sini ya sudah ada di sininya ya, mode-modenya. Saya pilih mode timelapse. Di video sinematik kalau ada timelapse-nya itu akan menambah eksotiknya si video yang kamu miliki. Makanya saya memilih mode timelapse untuk ditempelkan di beberapa bagian. Tapi tidak semuanya harus timelapse, itu juga garing. Kalau semuanya timelapse akan menjadi bete yang nonton. Nah, itulah beberapa teknik yang saya gunakan di konten ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, terutama untuk kalian yang masih belajar. Dan saya pun sama masih belajar. Bahkan saya belajar dengan cara otodidak, dengan kemauan sendiri. Geni Nugraha, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.